Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan mantra GKJ Selokaton. Dan pada kesempatan ini, secara khusus kita akan merenungkan lebih dalam tentang makna kasih yang totalitas. Sebagai dasar perenungan kita kali ini, mari kita simak kesaksian Injil Yohanes, bab 12, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa konteks Maria lebih dalam lagi dengan bertanya mengapa Maria rela memberi minyak yang sangat mahal harganya hanya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Minyak narwastu murni itu sangat mahal harganya. Minyak itu kalau kita konversi dengan nilai harga pada waktu itu, minyak narwastu murni setengah kati itu harganya setara dengan 300 dinar, 300 dinar. Dan 300 dinar itu sepadan dengan upah seorang pekerja selama 1 tahun. Upah pekerja selama 1 tahun. Kalau kita coba bandingkan lagi dengan nilai rupiah yang ada di negara kita, minyak narwastu setengah kati itu nilainya setara dengan 60 sampai 100-an juta rupiah. Nilai 60 sampai 100 juta itu mahal, bukan? Barang senilai 60 sampai 100 jutaan itu hanya ditumpahkan oleh Maria ke kaki Tuhan Yesus demi kasih seorang Maria. Lalu siapa Maria itu? Sehingga ia memiliki kasih yang istimewa kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam banyak buku teologi dijelaskan bahwa Maria di sini adalah Maria saudara Marta dan saudara Lazarus. Maria memiliki pengalaman masa lalu yang kelam sebagai perempuan yang berdosa. Tetapi ia mengalami pemulihan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maria diangkat dari masa hidupnya yang gelap dan menerima pengampunan kasih Tuhan Yesus. Pada peristiwa lain, Maria juga, yang saudara Lazarus juga sebagai penyaksi tentang mujizat Tuhan Yesus dalam membangkitkan saudaranya Lazarus yang sudah berhari-hari meninggal dunia. Karena pengalaman batin yang begitu mendalam kepada Tuhan Yesus, maka Maria kini membuktikan makna esensial kasih yang dimilikinya kepada Tuhan Yesus dalam bentuk tindakan evidensial, dibuktikan secara nyata, yaitu memberikan yang terbaik, bahkan memberikan yang termahal bagi Tuhan sebagai wujud dari kasih-Nya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih memang sesuatu yang esensial. Meskipun kasih itu abstrak, kasih merupakan perwujudan watak Allah yang murni, perwujudan Allah yang asli, yang esensi, sesuatu yang abstrak. Namun, esensi itu agar hadirnya dapat dipahami oleh manusia, dirasakan oleh manusia, maka kasih yang esensial itu menuntut perbuatan yang evidensial, yaitu sebuah pembuktian dari kasih yang abstrak itu. Kasih tidak hanya berhenti pada ruang-ruang studi. Kasih tidak hanya terkurung dalam ruang-ruang peribadatan. Kasih tidak hanya cukup berhenti pada pengertian-pengertian belaka. Tidak. Tetapi kasih membutuhkan evidence, membutuhkan pembuktian agar kasih dapat dirasakan dan dipahami. Karena tuntutan evidence itulah secara ekstrim, secara radikal, sering kita pahami bahwa kasih itu membutuhkan totalitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada cerita kecil seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Sudah semenjak ia belajar di taman kanak-kanak, ia mulai membiasakan menabung dalam sebuah celengan di rumahnya. Kebiasaan itu dilakukan dengan kegirangan, namun juga dengan tekun. Karena ia memimpikan suatu saat nanti ingin membeli mobil remote dengan uangnya sendiri. Namun suatu saat ia memecah celengannya dan menghitung uangnya dengan penuh semangat. Diam-diam orang tuanya memperhatikan tingkah si anak itu. Lalu dengan lembut menegurnya, "Nak, mengapa celenganmu kamu buka? Uangnya mau kamu gunakan untuk apa?" Dengan polos si anak itu menjawab, "Uang yang sudah lama aku kumpulkan akan aku berikan kepada temanku untuk membayar biaya ibunya yang sakit." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih membutuhkan respon nyata. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, ia rela menderita, bahkan mati, dan dibangkitkan oleh Allah Bapa hanya untuk sebuah kasih-Nya kepada orang-orang berdosa yang ia kasihi. Kasih itu anugerah Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Kasih selalu tersedia meskipun keadaan menolak. Kasih selalu tersedia meskipun tidak ada respon dari orang yang kita kasihi. Kasih itu sebuah tindakan yang terus mengalir kepada suatu tempat tertentu, yaitu terminal pengampunan yang menyembuhkan. Kasih selalu ringan, melepaskan ego kita demi kepentingan orang lain yang kita kasih. Mari kita terus belajar tentang kasih kepada Allah Sang Sumber kasih itu, agar kita terus diberikan kemampuan, agar kasih yang kita miliki tidak hanya berhenti pada pengertian-pengertian kita, namun kita diberi energi oleh Allah untuk evident, mampu membuktikan kasih kita secara nyata dalam laku hidup kita sehari-hari.
Tuhan, sumber kasih setia, menyertai kita. Amin.